Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada pertemuan hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu kasih kesempatan untuk berdoa ya. Untuk hari ini, Bu Guru akan membacakan sebuah cerita tentang pentingnya kerjasama ya. Nah, kalian bisa buka di halaman 149 ya, buku paket tematik. Nah, mari kita baca. Selesai berolahraga, Cika, Sekar, dan Sally belajar keterampilan membuat donat dengan diawasi oleh ibu guru. Sebelum bekerja, ibu guru berpesan semua anak harus bekerja sama agar mendapat hasil yang baik. Semua anak juga harus berhati-hati saat menggoreng donat. Saat bekerja, Sekar tidak dapat membentuk donat dengan baik. Hasil donat cetakan Sekar berbeda dengan hasil Cika dan Sally. Cika dan Sally tidak mengejek Sekar. Mereka mengajari Sekar bagaimana membentuk donat dengan baik. Ibu guru senang melihat Cika, Sekar, dan Sally. Mereka bekerja sama dan saling menghargai perbedaan kemampuan di antara sesama anggota kelompok. Itulah bentuk kerjasama yang paling baik. Nah, pada cerita ini kita bisa ambil pesannya, yaitu kerjasama dalam kelompok itu sangat penting. Dan menghargai perbedaan itu sangat penting, seperti yang dilakukan Cika, Sekar, dan Sally ya. Nah, di sini Sekar itu belum bisa membuat cetakan donat yang baik ya. Nah, di sini juga Sally dan Cika itu membantu Sekar agar bisa membentuk donat dengan baik. Nah, itu merupakan bentuk dari kerjasama sebuah kelompok ya. Jadi kerjasama itu bisa dalam bentuk membantu teman, seperti itu ya. Jadi apabila ada teman yang kesusahan, alangkah baiknya kita menolong teman tersebut. Nah, selanjutnya kita buka halaman 157 ya. Nah, kita baca gambar tersebut ya, kejadiannya seperti apa. Paman menanam pohon jeruk hasil mencangkok. Pohon jeruk hasil mencangkok tidak sekuat tanam yang tumbuh dari biji. Oleh karena itu, Paman akan memasang penyangga agar pohon jeruk tidak mudah roboh. Widi menawarkan diri untuk membantu. Paman meminta bantuan Widi untuk memegang penyangga kayu yang dipasang. Sementara Paman mengikat batang pohon jeruk pada penyangga. Meskipun Paman bukan orang tua Widi, namun Widi tetap mau membantu. Sikap Widi merupakan contoh mau membantu orang tua. Nah, di sini kalian bisa belajar bahwa membantu seseorang itu tidak harus kita kenal atau tidak memandang usia ya, ataupun keluarga. Nah, walaupun Paman itu bukan orang tua Widi, tapi Widi tetap membantu Paman ya, seperti itu. Nah, membantu orang tua itu termasuk sikap bekerja sama ya. Nah, bekerja samanya dari mana? Nah, bisa kita lihat di sini. Paman meminta bantuan Widi untuk memegang penyangga kayu yang dipasang, sementara Paman mengikat batang pohon jeruk pada penyangga. Nah, teks yang ini merupakan bentuk kerjasama antara Paman dan Widi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalian bisa menjawab soal-soal yang ini ya. Tuliskan apa sikap yang akan kamu lakukan sesuai pada gambar ini ya. Nah, lalu dan yang ini, jadi yang dikerjakan hanya 2 saja ya, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membaca sebuah cerita tentang pentingnya bekerja sama, Nak. Nah, sekarang Bu Guru mau membahas kerjasama itu apa sih? Nah, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kegiatannya apa saja? Yang pertama ada tolong-menolong. Tolong-menolongnya misalnya ya, kita menolong orang yang sedang berada dalam musibah atau bencana, itu termasuk dari
sikap bekerja sama, Nak. Karena kita lakukannya bersama-sama dengan orang lain ya. Nah, lalu gotong royong. Contohnya seperti apa? Iya, misalnya gotong royong dalam membangun sebuah jembatan. Nah, yang ketiga yaitu ada belajar kelompok seperti yang dilakukan oleh siapa? Iya, Cika, Sekar, dan Sally. Lalu yang keempat yaitu membantu teman, sama seperti yang dilakukan oleh Cika dan Sally ya. Nah, di situ kan Cika dan Sally itu membantu Sekar agar Sekar itu bisa membentuk donat dengan baik. Itu merupakan bentuk dari kerja sama. Lalu apalagi? Iya, kerja bakti, misalnya bersih-bersih halaman rumah bersama tetangga, itu juga termasuk dalam sikap bekerja sama ya. Nah, selanjutnya bentuk kerjasama di sekolah itu apa saja? Yang pertama nih, ada gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Jadi kita bersama-sama nih membersihkan lingkungan sekolah, misalnya membuang sampah yang berserakan, lalu menyapu, banyak hal yang bisa dilakukan. Lalu apalagi? Bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Tolong digarisbawahi ya, tugas kelompok. Jadi bekerja samanya dalam mengerjakan tugas kelompok, bukan tugas per orang. Jadi kalau misalnya tugas sendiri-sendiri, jangan bekerja sama ya. Lalu yang ketiga ada bekerja sama merawat taman sekolah. Misalnya seperti apa? Iya, seperti merawat tanaman atau menanam tanaman ya, sehingga lingkungan sekolah kita menjadi indah. Nah, merawat tanaman juga termasuk dari kewajiban kita dalam menjaga sebuah lingkungan. Nah, apabila tanaman yang terawat dengan baik akan membuat udara lebih segar dan lingkungan menjadi lebih indah. Nah, itu bentuk kerjasama di sekolah. Lalu bagaimana bentuk kerjasama di rumah? Yang pertama ada bekerja sama membersihkan dan membereskan rumah. Nah, di sini kalian biasanya membagi-bagi tugas. Misalnya, kalian ada yang tugasnya menyapu, lalu ada yang mengepel, mencuci piring. Itu merupakan bentuk kerjasama di rumah. Lalu apalagi? Bekerja sama menjaga keamanan rumah ya. Lalu bekerja sama menjaga kerukunan anggota keluarga. Nah, lalu apa sih manfaat dari kerjasama itu? Manfaat bekerja sama diantaranya adalah mempererat persaudaraan. Kenapa dapat mempererat persaudaraan? Karena dengan bekerja sama kita bisa menjalin silaturahmi yang baik dengan orang lain, ya, baik tetangga, teman. Nah, sehingga dapat mempererat persaudaraan dan persatuan. Lalu apalagi? Iya, pekerjaan cepat selesai karena kita lakukan bersama-sama sehingga pekerjaan cepat selesai. Dan yang ketiga yaitu pekerjaan menjadi ringan. Nah, mau bekerja sama juga merupakan pengamalan dalam Pancasila sila kedua, yang berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Yang dilambangkan dengan apa? Betul sekali, rantai emas ya. Jadi jangan lupa ya. Setelah Bu Guru menjelaskan materi, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan buku pendalaman tematik halaman 81 bagian B saja, yang nomor 1 sampai 5, tentang menjawab pertanyaan sesuai isi teks ya. Jadi yang dikerjakan hanyalah bagian B saja. Nah, lalu tolong kerjakan juga buku tematik halaman 157 yang bagian bagaimana sikapmu, nomor 1 dan 2 saja ya. Untuk materi hari ini sudah cukup. Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan ya. Semangat!